Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya'lim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina Allahumma sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengikuti perkuliahan. Kebetulan pada malam hari ini merupakan pertemuan terakhir kita di semester ini tentang mata kuliah sistem praktikum sistem basis data. Nah, pada pertemuan terakhir ini insya Allah kita akan membahas tentang union all dan juga order by, yang mana kebetulan ya pada minggu kemarin kalau tidak salah Bapak sudah sampaikan sedikit pembahasan mengenai union all dan juga tentang order by. Tetapi secara teorinya akan tetap saya sampaikan. Nah, pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwasanya untuk penggabungan dua buah tabel tersebut ada dua jenis. Yang pertama ada union dan juga ada union all. Perbedaannya di mana? Kalau union itu merupakan irisan, gitu ya. Jadi hanya akan menampilkan itu tidak menampilkan secara double. Misalnya seperti saya contohkan kemarin, ada tabel A dan tabel B, atau misalnya lebih simpelnya ada tabel cabang A dan juga ada tabel cabang B. Kebetulan misalnya gitu ya, di dalam tabel cabang A tersebut ada 50 record, misalnya ada 50 kode cabang. Sementara yang di dalam tabel B misalnya ada 100 kode cabang. Nah, ternyata dari kedua tabel tersebut ada data-data yang sama pula. Saya ambil contoh, yang samanya itu adalah ada sekitar 10 data yang sama. Dari tabel A itu ada 50, dalam tabel B ada 100. Kalau kita jumlahkan totalnya kan ada 150. Gitu ya. Tetapi ternyata dari kedua tabel tersebut ada data-data yang sama. Saya ambil contoh bulatnya itu adalah ada 10 data kode cabang yang sama misalnya antara tabel A dan tabel B. Gitu ya. Nah, pada saat kita menggunakan penggabungan dengan tipe union dengan dengan penggabungan union dengan penggabungan fungsi union, maka yang 10 data tersebut tidak ditampilkan dua kali, tetapi ditampilkan hanya sekali saja. Gitu ya. Kenapa? Karena dari kedua tabel tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan dengan tidak menampilkan data yang sama. Sehingga jikalau ada kode cabang yang sama di antara kedua tabel tersebut, kemudian kita menggabungkan dengan menggunakan fungsi union, maka akan menampilkan data yang single saja. Gitu ya. Kalau ada data dua yang sama, maka ditampilkan salah satunya. Gitu. Jadi yang ditampilkan adalah sekitar 140. Jadi tidak ditampilkan semuanya. Sementara kalau union itu adalah menggabungkan secara keseluruhan, baik datanya sama ataupun tidak. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan di tabel A ada 150 data, misalnya di dalam tabel B ada 100 kode cabang, di dalam tabel A ada 50 kode cabang, kalau digabungkan menggunakan union all, maka akan ditampilkan secara seluruhnya, yaitu 150 record. Jadi yang dari data kode cabang pertama dengan sampai kode cabang ke 150 itu akan ditampilkan secara keseluruhan. Kalaupun ada di antara kedua tabel tersebut ada data yang sama. Itulah perbedaan antara penggabungan menggunakan union dan penggabungan dua buah tabel menggunakan union all. Union tidak menampilkan data double. Jadi akan menghilangkan data yang double. Gitu ya. Duplikatnya itu dihilangkan. Sementara kalau union all tidak menghilangkan data yang duplikat. Itulah perbedaan mendasar antara union all dengan union. Ya. Nah, ini secara teorinya. Nah,
Praktiknya bagaimana? Saya akan sampaikan sekarang ya. Untuk saya akan buka dulu database-nya. Ini misalnya, nah, saya ambil contoh ada tabel cabang ya, select bintang from cabang. Ya. Sebentar, saya coba copy dulu data cabangnya ya. Mohon waktu, sebentar. Oke, sekarang saya sudah membuat 2 buah tabel cabang ya. Select bintang from cabang A, sambil contoh ya. Ada 4 data. Saya coba tampilkan select bintang from cabang B. Nah, di sini ada banyak datanya. Ya, di sini kalau di dalam tabel cabang A, perbedaannya ada di mana? Coba saya tampilkan perbedaan dari kedua data tersebut ya, dari kedua tabel tersebut ya. Kode cabang A itu ada sampai A123 sampai dengan E123. Data yang sama mana ini? Data yang sama nih. Data yang sama ya. Data yang bedanya mana? Nah, ini data yang beda. Dari mulai F sampai H. Ini datanya beda. Kode cabangnya beda. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana penggunaan union dan penggunaan union out. Bagaimana perbedaan hasil dari penggabungan menggunakan union dan menggunakan union all. Hasilnya bagaimana saya akan mempraktikkan, dan tolong teman-teman perhatikan. Sekarang saya akan mencoba dulu menggunakan union. Ingat, union itu adalah menggabungkan 2 buah tabel dengan menghilangkan data ganda. Ingat ya, union itu menghilangkan data ganda. Coba sekarang select kode cabang from cabang A. Ambil contoh gitu ya. Union misalnya select gitu ya, select kode cabang from cabang B. Pasti lihat hasilnya kemungkinan besar akan ada yang satu kan ada 1 2 3 4 5 6 7 ada di tabel A ada 4 data, ada 4 kode cabang, dan di tabel B ada 7 kode cabang. Kita akan lihat hasilnya. Kemungkinan besar kalau kita jumlahkan kan akan ada 4 ditambah 7 kan 11 ya, gitu ya. Tetapi ini ada 4 data yang sama, gitu ya. Kemungkinan besar hanya akan ditampilkan 7 data. Coba kita cek. Nah, ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Yang ditampilkan adalah hanya ada 7 data. Padahal kalau secara penghitungannya kita menggabungkan tabel A dengan tabel B itu ada 11 data, ada 11 kode cabang. Lah, kenapa kok ini yang ditampilkan hanya ada 7 kode cabang? Jawabannya adalah karena union itu menghapus data yang duplikat. Data yang double itu dihapus salah satunya. Jadi yang ditampilkan adalah hanya satu saja sebagai perwakilan kalau menggunakan union. Nah, buktinya apa? Ini buktinya. A123 ada yang sama. C123 ada yang sama. D123 ada yang sama. Begitupun E123 ada yang sama. Nah, F, G, H ini nggak ada data yang sama. Sehingga yang ditampilkan adalah 7 data atau 7 record. Nah, itulah untuk contoh penggunaan kode cabang, penggunaan union di dalam penggabungan 2 buah tabel.
Nah, sekarang kita akan uji coba untuk menggunakan union all. Bagaimana perbedaannya? Ingat, perbedaan antara union dengan union all adalah hanya satu kemungkinan besar yang membedakannya, yaitu union itu menghilangkan yang duplikat data, hanya menampilkan satu data saja sebagai perwakilan. Yang kedua, kalau union all itu adalah menampilkan data secara keseluruhan, tanpa melihat apakah data itu double atau tidak. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan union all. Select kode cabang from cabang A, oke, union all gitu ya. Select kode cabang from cabang B. Nah, kita coba lihat buktikan hasilnya bagaimana. Nah, ini tetap nampil secara keseluruhan. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semuanya ditampilkan. Padahal A123 ada lagi di sini nih, A123. Kita cek ya. Di sini A123. Di sini pun ada A123. Ya. Di sini ada C123. Di sini pun ada C123. Di sini ada D123. Di sini pun ada D123. Di sini ada E123. Di sini pun ada E123. Padahal itu datanya sama. Itu juga. Itu ya. Nah, itu adalah yang membedakan antara union dengan union all. Silahkan, ada pertanyaan nggak sampai sini? Tentang union dan union all. Monggo, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan kepada teman-teman untuk membuat pertanyaan. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke order by. Silahkan, ada pertanyaan atau tidak? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Kalau lanjut, mudah-mudahan teman-teman hafal ya, bukan ngeblank atau gimana ya. Tapi kalau ngeblank sih masih mending ya. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat teman-teman bingung gitu ya. Tapi setidaknya kalau sudah ngeblank ya, berarti ada sesuatu yang diproses oleh teman-teman ya. Mudah-mudahan. Oke, saya akan lanjut kepada order by. Saya akan buatkan intinya secara singkat dan sederhana. Mudah-mudahan teman-teman akan lebih mudah memahaminya. Oke, begini. Untuk order by itu adalah untuk mengurutkan data atau mengurutkan baris di dalam tabel. Jadi kalau dalam tabel itu ada 100 baris, ada 100 row, teman-teman itu bisa mengurutkannya berdasarkan atribut manapun. Ingat ya, bisa mengurutkan berdasarkan atribut manapun. Saya ambil contoh, teman-teman memiliki data mahasiswa. Ada NPM, ada nama, ada alamat misalnya. Nah, dari ketiga field tersebut, teman-teman bisa mengurutkan tuh. Saya ingin menampilkan data tersebut diurutkan berdasarkan urutan nomor NPM. Silahkan, itu bisa. Saya ingin mengurutkan berdasarkan nama dari A sampai Z atau dari Z sampai A, itu pun bisa. Berarti order by nama. Pak, saya ingin berdasarkan alamat deh, Pak. Ya, monggo saja. Itu pun tidak menjadi persoalan. Teman-teman itu bisa mengurutkan baris-baris di dalam tabel tersebut berdasarkan field manapun, tanpa ada batasan. Saya sampaikan sekali lagi, teman-teman itu dapat mengurutkan seluruh isi di dalam tabel tersebut dengan menggunakan seluruh field manapun atau atribut manapun. Gitu ya, karena itu tidak ada batasannya. Teman-teman silahkan menggunakan atribut manapun urutannya. Ingin berdasarkan nama, ingin berdasarkan alamat, ingin berdasarkan jenis kelamin, ingin berdasarkan nomor NPM, itu silahkan saja. Tidak ada persoalan dengan masalah order by. Yang paling penting adalah teman-teman paham bagaimana konsepannya untuk order by. Order by itu kalau di Excel sih mungkin teman-teman kan bisa menggunakan dari menu data, kemudian ada di sana tuh ada A sampai Z atau Z dari ke A, itu bisa. Itu seperti halnya demikian.
Dan di dalam Excel pun kan teman-teman bisa menggunakan field manapun, bisa menggunakan kolom manapun untuk mengurutkan data di dalam tabel Excel tersebut. Nah, begitu pun di dalam database, di dalam tabel yang teman-teman miliki, dapat mengurutkan seluruh isi tabel tersebut berdasarkan kolom manapun. Gitu. Nah, contohnya bagaimana? Begini, saya akan buatkan contoh ya. Di sini select bintang from nasabah. Sambil contoh ya, begini. Di sini ada kolom ID nasabah, ada kolom ID, maksudnya ya, ada kolom ID nasabah, ada kolom nama nasabah, ada kolom alamat nasabah. Teman-teman itu bisa mengurutkan berdasarkan field manapun. Contoh, Pak, saya ingin berdasarkan ID deh, silahkan. Misal bikin select bintang from nasabah order by ID. Kalau begini saja, secara otomatis akan seperti ini tertulisnya. Tetapi kalau tidak menuliskan ascending pun silahkan. Berarti ini akan mengurutkan dari kecil ke besar. Ini sama dengan penulisannya begini. Tetapi kalau ingin ascending itu nggak apa-apa, nggak dituliskan ascending juga nggak apa-apa. Tetapi kalau ingin lengkap ya silahkan, oh ascending. Berarti ini akan mengurutkan ID-nya itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita enter. Ya kan ya? Pas saya ingin kebalikannya deh, dari besar dulu ke kecil, silahkan. Berarti gini, ya ganti di sini menjadi descending. Descending. Coba kita enter. Tuh, dari 5 dulu kan? 5, 4, 3, 2, 1. Pak, bisa nggak Pak, kalau saya ingin berdasarkan ID nasabah? Silahkan. Misalnya begini. Select bintang from nasabah, order by ID nasabah. Misalnya dari kecil dulu ya, silahkan. Berarti kemungkinan besar akan diurutkan berdasarkan dari AA01, kemudian AB, kemudian CC, dan lain-lain. Kan? Dari A dulu kan? Nah, ini akan dilihat nih. Huruf pertamanya dulu apa? Kalau ada huruf pertama yang sama, dia akan lompat ke huruf kedua. Dibandingin lagi huruf kedua. A dengan B besar mana nih? Kan begitu. Ini huruf A, huruf pertama kan sama nih, A. Ini A, ini A. Dia akan bandingin huruf kedua itu. Nah, terus akan diurutkan berdasarkan ascending dari kecil ke besar. Gitu ya. Di sini kan urutkan berdasarkan ID nasabah kan, tetapi kan nama nasabah nggak diurutkan kan? Betul. Nah, ini tidak diurutkan. Ada Rudi dulu, ada Iye dulu, ada Hani, ada Kiki, ada Lala. Waduh, kayaknya ini kurang bagus deh. Bisa nggak Pak kalau saya menurutkan berdasarkan nama nasabah? Bisa. Silahkan tinggal select bintang from nasabah, order by nama nasabah. Tinggal gitu aja, ascending. Silahkan. Oh, berarti ini tuh akan diurutkan berdasarkan nama nasabah. Dari H dulu. H dengan K kan duluan H. L dengan K duluan K. Begitu. Nah, sekarang bisa nggak Pak kalau saya menyebutkan dengan banyak nama kolom? Bisa. Misal begini. Select bintang from nasabah. Misalnya, yang pertama saya ingin diurutkan berdasarkan nama dulu deh Pak. Bisa nggak? Silahkan. Misalnya di sini nama, order by nama nasabah, ascending, kemudian koma. Oh, yang kedua saya diurutkan berdasarkan ID nasabah. Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa di sini ID nasabah. Tapi di sini descending, bisa nggak? Bisa. Silahkan. Tetapi si sistem, si query akan ini dulu yang pertama kali dilihat nih, ini dulu nih. Nah, akan diurutkan dulu berdasarkan nama. Yang kedua baru ini. Gitu. Paham ya? Misalnya begini. Misalnya, di sini kan ada nama di sini. Ini kan pertama kali kan ascending kan nama dulu ya. Di sini kan ada kebetulan bagus nih, ada contohnya bagus nih. Ada C-nya kan ada 2 nih. Pertama kali C-nya dulu 2 ya. Nah, sementara di aturan yang kedua diurutkan berdasarkan ID nasabah, tetapi descending, berarti dari besar dulu nih. Ya. Berarti nih di query baru harusnya ini yang urutan pertama nih, bukan ini bukan. Ini urutan pertama yang ini nih. Nah, ini urutan pertama. Kalau berdasarkan teori yang ini harus yang pertama, ini harus yang kedua. Harusnya begitu nih. Kenapa? Yang pertama kita urutkan dulu berdasarkan nama,
ascending dari A, B, C, dan D, dan sampai ke Z terus terusnya. Yang kedua, jikalau ada nama yang sama atau ada ID nasabah yang sama, tolong urutkan berdasarkan ID nasabah, tetapi dari yang terbesar dulu. Nah, coba ya, benar nggak ya secara teorinya? Bisa salah, bisa benar nih, gitu ya. Coba kita lihat. Kita enter. Nah, bismillah. Lah, kenapa kok ini masih tetap seperti ini? Nah, coba ada pertanyaan nggak? Ada yang bisa jelaskan? Karena di urutan pertama, di aturan pertama ID nasabah, ini itu tidak ada nama yang sama. Kalau saya ambil contoh nih ya, saya update dulu ya. Update misalnya nasabah, set misalnya nama nasabah sama dengan Hani lagi misalnya gitu ya. Hani lah ya. Where misalnya ID nasabah sama dengan CD 04. Kita coba ya. Kita select bintang from nasabah. Select bintang from nasabah. Kemudian order by nama nasabah. Oke. Ada Hani ya. Coba ada Hani juga ada dua. Di sini urutannya CC03, CD04. Coba kita jalankan kode yang ini nih. Nah, kita jalankan kode yang ini. Select bintang from nasabah, order by nama ascending. Ini berarti berdasarkan nama dulu. Yang kedua ID nasabah descending. Nah, kita coba. Nah, benar kan? Yang pertama disebut adalah CD dulu. Kenapa? Di aturan yang pertama, tolong urutkan berdasarkan nama dulu deh. Dan kebetulan ini ada nama yang sama, Hani dan Hani, tetapi memiliki ID nasabah yang berbeda. Maka laksanakanlah aturan yang kedua. Apa? Itu urutkan ID nasabah dari yang terbesar dulu. Itu aturannya. Sehingga yang ditampilkan pertama kali itulah bukan CC03, tetapi CD04. Nah, gitu kan ya? Ini aturan pertama, ini hukum pertama, ini dulu laksanakan. Ini dulu laksanakan ya. Baru aturan yang kedua, baru urutkan ini. Berdasarkan apa? Dari ascending atau descending. Gitu. Jadi nanti teman-teman pun bisa menggunakan order by, menggunakan kode, menggunakan atribut manapun, atau menggunakan kolom manapun. Baik menggunakan single kolom, double kolom, atau triple kolom dalam urutannya. Silahkan. Kalau dia kan menanggalkan double kolom nih. Yang pertama kan ID nasabah dulu, ascending. Yang kedua kan nama nasabah dulu kan ascending. Yang kedua ada ID nasabah, descending. Pas saya mau tambah lagi, boleh nggak? Boleh, silahkan. Alamat nasabah deh, ya silakan saja. Bisa saja, yang paling penting teman-teman paham dulu bagaimana caranya untuk menampilkan data-data dalam tabel menggunakan order by. Gitu ya. Nah, itu adalah aturan menggunakan order by. Nah, tetapi ada kekurangannya. Kalau teman-teman itu terlalu banyak menggunakan order by. Apa? Berpengaruh terhadap kecepatan query-nya. Nah, ini kan nggak akan terlihat ya, karena kan query, datanya kan cuma ada 5 doang datanya. Coba bayangkan kalau teman-teman ada ribuan. Ada 10.000 data misalnya begitu. Terus teman-teman banyak mengurutkan berdasarkan banyak kolom. Berdasarkan nama nasabah, berdasarkan ID nasabah, berdasarkan alamat, berdasarkan apa lagi misalnya gitu. Tentu saja itu akan berpengaruh terhadap hasil query-nya, kecepatan query-nya. Apalagi kalau teman-teman menggunakan inner join. Waduh, itu malah tambah lama lagi waktu yang diperlukan. Sudah inner join, penggabungan dengan tabel lain, sudah menggunakan order by. Di samping itu order by banyak lagi kolom yang akan dijadikan sebagai urutannya. Nah, itu yang harus teman-teman pikirkan. Ya, semakin banyak join dengan tabel lain, itu tentu akan berpengaruh terhadap kecepatan query-nya.
apalagi ditambah dengan order by. Nah, itu ya. Saya kira itu untuk materi pada malam hari ini cukup singkat ya. Karena ya hanya itu aja yang akan kita bahas sebenarnya. Nah, jadi sebelum saya tutup, saya persilahkan dulu kepada teman-teman untuk yang bertanya. Saya akan coba, saya harap teman-teman, sebentar ya, saya akan screenshot. Sambil menunggu saya screenshot, saya akan absen aja langsung ya. Absen langsung aja deh. Sebentar. Sebelum ditutup, saya absen dulu ya, biar ini kalau sudah di absen. Ini S4I ya. Tapi di absensi kayaknya udah habis ya. Oke. Sebentar, gini aja ya. Saya akan digunakan untuk absensi yang ini aja. Karena ada absensi yang belum terisi kayaknya. Bentar ya. Jangan dulu logout ya, sebentar ya. Kemudian, sebentar. Oke. Sip, sudah lepas screenshot, biar nanti Bapak absenkan sendiri ya, kayaknya belum kebuka ini absennya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti mudah-mudahan bukan karena teman-teman bingung, tetapi mudah-mudahan karena teman-teman sudah paham. Ya, ini S4I tanggal 22/06/22. Ya, silahkan ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, sih sudah habis ya kalau perkuliahan. Nanti ujian itu sudah kasih tahu ya, tanggalnya ya. Jadi teman-teman siap-siap saja. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Kita hanya berapa menit ya? Cuma 30 menit ya? Nggak apa-apa ya? Halo, teman-teman, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Pak Dian. Oke, siap. Kalau begitu, kita akan tutup saja kalau tidak ada pertanyaan. Dan saya berharap teman-teman tidak ada pertanyaan itu menunjukkan teman-teman itu paham dengan apa yang saya sampaikan. Jikalaupun nanti ada sesuatu hal yang belum paham, teman-teman bisa WA ke saya. Gitu ya. Sebelum ujian, silahkan. Saya sangat terbuka sekali. Jika ada teman-teman yang bertanya atau hal yang lainnya, silahkan. Nah, nanti untuk persiapan ujian, mudah-mudahan nanti ada beberapa kisi-kisi mungkin, baik itu SBD maupun PSBD, akan saya sampaikan ya, sebisa mungkin akan saya sampaikan jika itu sudah ada disampaikan oleh tim dosen. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak Dian. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya akan tutup ya. Ya. Ya Pak, baik Pak. Apa? Baik Pak, terima kasih Pak. Siapa? Ya.